يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى سجيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين. Auladi rahimakumullah, segala puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh barakah ini insyaallah. Tidak lupa pula marilah kita sampaikan salawat serta salam kita pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anak-anakku yang sangat saya cintai, belum lama ini ada seorang TikToker dari Amerika Serikat. Dia mengumumkan untuk login atau untuk masuk ke dalam agama Islam, dan dia mengajak orang-orang lain untuk masuk ke agama Islam. Di antara pembicaraannya itu adalah dia mengatakan bahwa dia melihat peperangan yang terjadi di Gaza, Palestina, peperangan dalam tanda petik genosida yang dilakukan oleh Israel, tapi melihat orang-orang Palestina itu masih tegar, kuat keimanannya. Dia merasa betul-betul orang-orang Palestina itu apapun boleh diambil. Malah saya melihat di salah satu YouTube ada anak kecil ya, lebih kurang umur 6 sampai 7 tahun. Dia mengatakan memang betul katanya bahwa segala sesuatunya telah terputus dari Gaza. Internet terputus dari Gaza, listrik terputus dari Gaza, bahkan makanan dan minuman pun ya, semuanya terputus dari Gaza. Yang tidak terputus hanyalah satu, yaitu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak pernah terputus, dan saya yakin itu tidak akan terputus. Kata anak kecil lebih kurang umurnya 6 sampai 7 tahun. Kita melihat ya bagaimana serangan-serangan Israel terhadap kaum muslimin Palestina di Gaza ataupun di tepi barat atau Dhiffatul Gharbiyah, itu yang membabi buta dipamerkan di seluruh dunia. Semuanya menyaksikan tentang kebrutalan yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap kaum muslimin Palestina di Gaza khususnya dan di tepi barat. Mereka menghancurkan apapun yang ada di Gaza. Dari mulai rumah-rumah mereka dibombardir, dari mulai madrasah-madrasah, masjid-masjid, gereja-gereja dihancurkan sama Zionis Israel. Mereka tidak cukup itu saja. Bahkan mereka juga menghancurkan mustashfayat. Mereka menghancurkan rumah sakit demi rumah sakit. Ada rumah sakit Asy-Syifa, ada rumah sakit Al-Ma'badani, ada rumah sakit kita juga, rumah sakit Indonesia. Itu dihancurkan sama Israel dengan alasan bahwa mereka sedang mencari terowongan-terowongan Hamas. Mereka tidak berhasil. Bahkan mereka
dalam tanda petik Israel ini secara politik, ya, mereka ini kalah. Karena dunia memandang bahwa Israel itu brutal. Dunia memandang hakikat yang sesungguhnya tentang Zionis Israel. Terakhir ini yang lebih menarik lagi, orang-orang non-muslim dari barat, baik orang ateis ataupun orang mustasyrik, orang orientalis atau orang-orang yang selain Islam, itu mereka melihat dengan adanya al-hudnah atau gencatan senjata antara Hamas dengan Israel, itu ada tukar-menukar pembebasan antara tawanan Israel dengan tawanan-tawanan Palestina. Ketika kita melihat tawanan Palestina dikeluarkan dari Israel, mengerikan. Mereka menceritakan apa saja yang ada di dalam penjara. Tidak semuanya, tapi banyak mereka menceritakan bahwa mereka dipukulin setiap hari, tidak dikasih makan, jarang sedikit sekali dikasih makannya. Bahkan ada yang tangannya begitu keluar ya, dari pembebasan ini, tukar tawanan ini, ada yang kedua tangannya hancur. Anak masih umur 13-14 tahun ya, sudah dipenjara sama Israel. Sementara di sisi lain kita melihat ya, Al-Mujahid bin Al-Qassam, orang-orang Hamas yang dari Brigadir Al-Qassam itu, mereka menghantarkan ibu-ibu, menghantarkan anak-anak atau menghantarkan orang tua, dewasa, dan kita melihat mereka semuanya sumringah tawanan ini, girang. Bahkan ada Ibu Daniel itu ya, dia bercerita panjang lebar di dalam suratnya kemarin ini bahwa dia betul-betul berat untuk berpisah dengan para mujahidin Al-Qassam, karena mujahidin itu betul-betul baik, memanusiakan dia dengan sebenar-benarnya manusia. Dia selalu memberi makan kepada kita, selalu memberi minum, selalu memberi baju, bahkan beberapa obat yang tidak ada pun diadakan sama mujahidin Qassam. Ini berbeda ya antara tawanan Israel dengan tawanan Palestina. Orang-orang Palestina begitu didolimin ketika dikeluarkan, tapi orang-orang Israel begitu dimanusiakan. Ada seorang ibu yang umurnya 80 lebih, dia mengatakan bahwa orang-orang Al-Qassam ini tidak akan mengganggu mereka, tidak akan mengganggu saya. Karena Al-Qassam ini, orang-orang Muslim ini betul-betul mempercayai dan selalu membaca Al-Quran, sehingga tidak mungkin akan mengganggu kami. Yang menarik, ada seorang gadis umurnya belasan tahun, dia juga termasuk di antara tawanan-tawanan yang ditawan oleh Hamas. Si gadis ini hidup di dalam tawanan Hamas bersama anjingnya. Anjingnya ini diberi makan, diantar. Bahkan ketika keluar dari mobil Hamas, ya, diantarkan ke Palang Merah Internasional, itu si gadis ini membawa anjingnya, dan anjingnya sehat, bugar. Subhanallah, kita diperlihatkan ya dengan Islam yang sesungguhnya dan Zionis yang sesungguhnya. Padahal selama ini kita tahu bahwa Barat itu selalu mengatakan bahwa Islam identik dengan teroris, Islam identik dengan kerusakan, Islam identik dengan berdarah-darah dan lain sebagainya. Tapi nyatanya ternyata Islam ini lebih manusiawi ketimbang Zionis, ketimbang Israel. Kalau kita lihat sekarang pemandangan dunia menganggap bahwa hampir 90% penduduk dunia ini membenci Zionis Israel. Nah, dari kejadian ini ada hikmahnya. Banyak orang-orang yang non-muslim akhirnya mempelajari Islam. Akhirnya mereka menelaah Al-Quran, mereka membaca Al-Quran,
membaca kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun banyak yang masuk Islam berbondong-bondong ya. Kalau kita lihat di media sosial ini dalam jangka 2 bulan terakhir ini begitu banyak orang-orang yang masuk Islam karena melihat keteguhan, ketabahan, keajegan, kestabilan, keimanan orang-orang Islam Gaza dan Palestina di Palestina. Biasanya kalau Barat gitu ya, kalau orang-orang ateis atau orang-orang selain Islam itu kalau salah dia selalu mencaci maki Tuhan. Kalau salah dia selalu menyalahkan Tuhan. Tapi kaum muslimin di Gaza, di Palestina itu betul-betul selalu mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Terakhir ini kemarin di tepi barat ada 2 orang pemuda umur belasan tahun ditembak, kebetulan ada CCTV, jatuh dan mungkin wafat seketika itu ya. Itu orang tuanya tidak bicara apa-apa kecuali hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Mereka betul-betul menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang membuat kaget ya, orang-orang selain Islam. Tapi setelah mereka banyak masuk Islam, banyak juga yang mengkritisi tentang agama Islam, bahwa Islam itu katanya Islam penuh dengan tangannya berdarah-darah, bahwa di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah terjadi beberapa kali peperangan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Mereka selalu menyalah-nyalahkan Islam, selalu mengatakan bahwa Islam ini tersebar karena dengan senjata, karena dengan pedang dan lain sebagainya. Padahal kalau kita baca sejarah dengan objektif ya, bahwa peperangan yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad itu difa'i, bukan hujumi. Dalam arti kata bela diri, membela sendiri, bukan menyerang. Dengan kita melihat ya sejarah ketika perang Badar itu ada Badar Kubro, ada Badar Sugro. Mungkin nanti anak-anakku sekalian bisa baca ya. Itu terjadinya di mana? Di Madinah. Orang-orang kafir Quraisy menyerang kaum muslimin di Badar, dan Badar itu dekat kota Madinah. Nanti kalau kalian berhaji atau umroh bisa mampir ke sana, amin insyaallah. Dan yang kedua juga bahwa Nabi Muhammad ini betul-betul beliau diganggu, dihina, beliau merasakan kesusahan, kerepotan selama 13 tahun di kota Mekah. Tapi beliau tidak melawan, beliau tidak berperang, padahal beliau mampu, beliau tidak, beliau selalu memaafkan dan lain sebagainya. Setelah hijrah ke Madinah baru beliau mempertahankan diri. Di dalam beberapa ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya, bahwa ada sebuah ayat yang menjadi berangkatnya diperbolehkan peperangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan kepada kaum muslimin ya, telah diizinkan. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu, diizinkan kepada mereka untuk melawan. Kalau mereka diserang, kalau mereka dibunuh, kalau mereka diperangi, maka harus melawan. Ini ayat pertama kali diperbolehkannya untuk berperang, dan itu turunnya di kota Madinah, bahwa Nabi Muhammad berperang itu bukan menyerang tapi mempertahankan diri. Nah, mempertahankan diri sendiri itu ada 3 ya. Ada 1, mempertahankan diri sendiri apabila kita sedang diserang, kita harus mempertahankan diri kita. Contohnya apabila ada maling ke rumah kita,
Kita tidak boleh diam dan menyerahkan segala sesuatunya. Apalagi mau membunuh kita, kita serahkan, dibunuh, nggak bisa. Kita kudu melawan maling ini supaya tidak melakukan kriminalitas di rumah kita. Itu wajib hukumnya. Yang kedua, difa'i ini ya, bela diri ini, apabila kita tahu bahwa ada orang, bahwa ada sebuah negara telah mempersiapkan ingin menyerang kita, ingin mengganggu kita, ingin mengebom kita, maka kita harus mempersiapkan diri ya, untuk membela diri, sebagaimana zaman Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengirim surat ya, Ar-Risalah itu kepada beberapa kerajaan, antara lain kerajaan Romawi, dan suratnya itu tidak ditanggapi dan lain sebagainya. Orang-orang Romawi ini sudah mempersiapkan diri dengan berinvestigasi, melakukan intelijen ya, ke negara Madinah untuk mengganggu Madinah. Nabi pun bersiap-siap pergi berketabung. Nabi pun bersiap-siap mempersiapkan sahabat-sahabatnya untuk pergi ke Mu'tah. Padahal kita tahu waktu itu daulah Islamiyah dipimpin oleh Rasul jumlahnya masih sedikit, sementara Romawi sudah ratusan ribu pasukannya. Tapi Nabi sudah mempersiapkan, karena kalau tidak mereka akan membunuh. Itu disebut juga difa'i, disebut juga dengan bela diri. Yang ketiga, membela diri itu adalah apabila kita melihat saudara kita, tetangga kita ya, diganggu, dibunuh, disiksa di depan kita, kita tidak boleh diam. Kita harus membela diri, membela saudara kita, karena kewajiban kita sebagai muslim, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu, harus memperhatikan tetangganya. Apabila tetangga kita diganggu terus, kita juga harus menegur. Kalau tidak bisa ditegur orang yang mengganggu itu, kita harus lawan mereka. Begitu juga dengan Palestina, Gaza, di depan mata kepala kita, di telinga kita, kita langsung mendengar, melihat di Al Jazeera, di channel-channel Arab ataupun Barat, bagaimana orang-orang Israel membunuh hampir lebih 14.000 kaum muslimin, dan paling banyak itu adalah anak-anak kecil. Setiap 10 menit ada anak kecil yang wafat dibunuh sama serangan-serangan Israel. Kita tidak bisa diam. Langkah yang pertama kita harus lakukan adalah difa'i, dengan mempertahankan diri, yaitu dengan apa? Yang pertama, berdoa untuk kehancuran musuh-musuh Islam. Yang kedua, ada langkah-langkah berikutnya, yaitu apa? Kita embargo produk-produk mereka. Kalau bukan, mereka tidak mempunyai produk masuk ke Indonesia yang mendukung mereka, kita embargo. Contohnya ada makanan-makanan yang buatan-buatan yang mendukung orang-orang Israel, kita stop, kita boikot, jangan beli. Kecuali kalau andai kata kita memang nggak bisa kecuali dengan menggunakan alat mereka, itu lain cerita. Tapi kalau selama kita mampu untuk memboikot, langkah yang paling tepat adalah kita harus memboikot mereka. Salah satu daripada min masadik atau misdak dari pemahaman bela diri atau ad-difaiyah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang komat siapa komat?